nalikane inyone si bocah cilik nonton wayang kaya ayang-ayang gawene nganggo kertas luang rapati larang nalikane inyone si bocah cilik nonton wayang kaya kegudungan nonton wayang kaya sesukepan ceritane anak presiden anak tukang becak anak sampean anak aku anak Rika. Sapinya saya, Bu. Iya, Pak. Sapinya umur pinten nih, Bu? 1 tahun, Pak. Oh, 1,5. Mriki lho, Pak. Ini, Pak. Pun diparing jeneng napa Pai? Nggih. Wah, hebat tenan. Ini tetap kesehatannya nggih dijogo nggih, Bu. Nggih. Kadang-kadang wonten dinas kesehatan mriki. Nggih. Pun Ibu nggih, kula tak mlayu-mlayu sik. Nggih. Pak. Hanambun nang pucuking rumput di waktu pagi kesampar angin layang-layang kula kengatan kelingan marang simbok kula sing kelangan sawai ada embun nang pucuking rumput kesampar angin ilang lenyap kula ingat maning marang simbok kula kang kelangan sawah marang simbok kula kang kelangan ladang kang kelangan sawah yen kiamat teka iki cini ceritanya dalang lemulintu bobote 350 kilo tapi bojone cantik sekali karena memang dalangnya rada bagus karo Pak RT rada imbang ya Pak. Ini malam ini saya akan bercerita tentang seorang satria yang bernama Bang Ekalaya. Ini seorang siswa yang nilainya selalu tidak ada merahnya. Matematika 90. Bahasa Indonesia 90. IPA 90. Utangnya 90. Suket itu adalah
suatu tumbuhan yang senang sekali tumbuh. Tukul alias muncul nang dinti di mana-mana saja. Suket ada di halaman rumah, suket ada di pekarangan, di kebun. Bahkan suket itu ada di pinggir-pinggir jalan. Suket itu setiap ada oksigen, ada ruang, ada air dan ada cahaya matahari, dia akan tumbuh terus-menerus. Suket itu menjadi simbol semangatnya orang hidup. Orang hidup itu terus harus tumbuh terus-menerus walaupun apapun yang menimpanya. Seperti suket yang tumbuh di halaman diinjak-injak oleh orang, tapi dia tetap tumbuh. Kadang-kadang semakin tumbuh semakin tinggi di jendela orang, kemudian dipotongi karena mengganggu, dia tumbuh. Suket minangka simbol filosofine kelamun hidup itu harus terus berjalan tabah lan tawakal. Suket itu seperti pertanda bahwa ketika setiap orang sudah sekolah dari SD, SMP, dari indir-indir nganti ondol-ondol nganti insinyur. Setelah sukses punya rumah, punya istri yang cantik dan sebagainya, yang terakhir itu daya tahan alias tabah. Manungsa itu jangan rapuh dan jangan lemah. Contohnya tumbuhan suket itu Kang bisa menjadi suatu analogi, menjadi suatu contoh yang bisa kita tiru. Nanging barang inyongmu wis gede, ceritane wayang, ceritane wong urip ana sing susah, urip ana sing selingkuh, urip ana sing putus asa, urip ana sing sedih, urip kaya jajan-jajan didol tengah pasar. Kadang-kadang badi, kadang-kadang rugi, kadang-kadang badi. Urip kaya pelangi-pelangi nang dhuwure langit dirundang. Kadang-kadang ijo bentak-bentak, kadang-kadang kuning, kadang-kadang. Bang Eka layak belajar dan mundurna. Bang Eka layak kamu tabung saya orang gemuk aja nembang di cel-cel. Jangan pakai cel-cel. Ya. Tapi saya nari tapi tidak usah pakai geluk-geluk gitu ya. Bang Eka layak. Bang Eka layak. Konsep wayang suket pertunjukannya adalah penyutradaraannya lebih menstimulus setiap pemain untuk memunculkan gagasan-gagasannya, gaya hidupnya dan seterusnya di ruang yang kita ciptakan namanya ruang pelataran. Wayang suket ini persis seperti bagaimana para petani di sawah yang mulai membajak tanah, mencangkul, nandur, akhirnya memanen. Pertunjukan wayang suket itu juga kadang seperti para orang-orang di hutan yang mencari uang untuk anak istrinya, bertaruh nyawa, kadang-kadang kejatuhan kayu gelondong. Suket ini juga persis konsepnya seperti para tukang becak yang setiap malam mencari nafkah untuk para anak dan istrinya. Kalau di dalam Islam yang namanya jihad, perjuangan itu sebenarnya yang paling penting adalah memberi nafkah pada anak istri dan menempatkan diri pada kehidupan yang baik.
kalaya ingsun ki Raden Arjuna. Murite Betara Begawan Durna sing paling pinter. Ingsun ora peduli. Ingsun nantang marakon. Apa wani sira kelawan ingsun? Apa sing tau kedene kalaya karo Arjuna rebutan dadi mahasiswa sing paling pinter. Gelut. Pukul-mukul. Hai. Wats. Mlebu rene. Hai. Apa sing kau wedeni? Aranku Bang-Bange Kalaya. Muridé Begawan Durna sing ora pernah dididik. Yes, what? Apa sing wedeni? Arjuna putene. Woi. Ingsun Arjuna muridé Begawan Durna sing nomor 1. Ingsun Kalaya. Apa sing teles kowe? Coba perang-perang apa? Kalaya manjing kelek. Aja umpetan nang gua kon metu. Arjuna. Bapak Insar. Kalaya nang ndi kon? Bapak Insar. Ngetokna kasaktian. Ahli panglimunan bisa ngilang pada bayi ngilange. Bisa manah pintere diserang. Jaluk sampake mas, sampake damah. Kalaya karo Arjuna sewulan ora rampung-rampung. Bos. Wes ah. Suket buat saya itu adalah semacam cermin. Saya sangat senang sekali dengan suket dan mencoba bersharing dengan tumbuhan suket. Artinya saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya saya juga bukan orang yang kuat betul. Setiap orang punya titik rapuhnya dalam kehidupan. Setiap orang punya titik kekuatannya dalam kehidupan. Dengan saya belajar daripada tumbuhan suket yang bertebaran di mana-mana, itu seperti memberi semangat pada saya untuk bisa hidup seperti mereka, untuk tidak rapuh, tapi juga untuk tidak terlalu kuat. Artinya hidup alamiah apa adanya. Ketika kemudian kita bisa menghadapi hidup, ya kita tabah. Kita tunjukkan ketabahan dan kemampuan kita untuk tabah. Tapi sebaliknya ketika kita sudah rapuh karena kita sudah bertaya tahan hidup tapi kita tidak mampu, ya kita boleh menangis, boleh gelerung, boleh mengadu, boleh apa saja. Suket buat saya adalah semacam teman, sahabat, bahkan kadang-kadang seperti guru. Untuk saya bisa belajar dari dia. Tumbuhan yang selalu di bawah, diinjak oleh siapapun, tapi dia tetap menunjukkan intensitasnya untuk bisa hidup. Karena saat kue Begawan Durna lebih memilih muridé sing ngarane Arjuna, Bang-Bange Kalaya meninggalkan gurune, tapi tidak mau melukani atine gurune Durna, meninggalkan tetap mantep, tetap belajar tanpa guru ora apa-apa. Kalamun sampean duwe rasa tresna, mestine sampeyan orang gawe lara. Kening apa kula kudu takon maning, karena sampean lunga tanpa kedepan. Apa
ini adalah sebuah lagu yang punya makna banyak. Dalam kehidupan kita itu semua datang dengan cepat, semua datang dengan instan, seperti kita tidak mampu mencernanya. Seperti orang mencret itu datangnya setiap detik, hampir seperti itu. Orang tiba-tiba menjadi kaya karena mendapat hadiah. Ya, orang tiba-tiba menjadi miskin karena usahanya terbakar. Hampir tidak ada jembatan dan kesempatan setiap orang untuk bisa hidup dengan perasaan yang tidak terkaget-kaget. Kehidupan di zaman sekarang karena teknologi dan industri yang udah gila-gilakan membuat semua orang itu tidak sempat untuk mencerna apa yang terjadi di seluruh lapisan kehidupan. Begitu. Wayang Guyub itu seperti ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita kehilangan guyub, sehingga peperangan di mana-mana, perbedaan yang hanya sepele tiba-tiba menjadi pertarungan pembunuhan yang gila-gilaan. Hanya persoalan berjalan saling melotot-melotot bisa jadi pertarungan. Hanya orang yang lewat kemudian dituduh tukang mencuri dirajam oleh massa. Karena kita kehilangan guyub, kita kehilangan rasa kebersamaan. Kita semua menjadi individual. Pertanyaannya, apakah kalau seluruh desa berubah menjadi kota, kita akan kehilangan sosok guyub? Kene ya Sang Prabu. Apa? What? Ojo mangke dhisik. Kok penak arep ngepek bojo aku? Sainganmu lho. Sakmene iki kabeh. Apa? Ojo mangke to wis Sang Prabu. Supramu, Ojo cedak-cedak lho. iki rumah saku bayarannya piro to? Plak. Keringetmu kuwi kecing. Laki-laki itu kalau keringatnya banyak, itu tandanya laki-laki yang kritis. Sing ngomong sapa? Keringatnya ora gratis. Ini kayaknya kudu gratis. Ana ing pelataran cedhake Kayangan Suralaya, saat kowe Sang Hyang Narada irit marang Hakutata cilik-cilik dikancani bocah-bocah daun gegojekan nang pelataran ing Kayangan Suralaya karo tetembangan siap piringane Mas bocah cilik ana nang pelataran ada dijogetan. Wayang Guyub ini lebih mengambil dari spiritnya masyarakat desa, terutama di Kendal-Rejo. Saya melihat bagaimana masyarakat masih menyisakan keguyupannya ketika rapat, ketika gotong royong, bahkan ketika ada persoalan di antara mereka. Guyub itu kata yang sepele, tapi ini yang hilang di kota-kota, bahkan di desa-desa yang berubah menjadi kota. Guyub itu pengertiannya tidak hanya gembira, kemudian berkumpul, gawe tumpeng makan bareng, bukan hanya itu, tapi juga ketika lagi prihatin, lagi susah, lagi menghadapi bencana. Barangkali kata-kata guyub itu penting untuk dihadirkan. Dan makhluk hidup, kehadirannya itu ada yang pendek dan ada yang panjang. Seperti manusia, kita hadir juga paling banter ya umur 65, umur 80 kemudian juga. Pertanyaannya adalah kita akan memilih apa dalam kehidupan ini? Silakan. Selama pilihan ini bisa baik untuk kita dan baik untuk orang lain. Orang lain itu anak cucu kita, tetangga kita, sahabat, bahkan musuh-musuh kita. Bahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita harus diberi ruang hidup yang sama seperti kita ini. Karena pada dasarnya saben manungsa itu kepengen hidupnya baik dengan konsep dan keyakinannya masing-masing.
sesungguhnya tidak ada orang yang pengen betul-betul merusak. Kalau merusak pasti karena sing ngajari mungkin orang bener, atau keterdesakan segala hal. Prinsipnya dari seluruh yang saya bicarakan ini, hidup itu harus kita hadapi dengan apa adanya. Lahir saja dan kembali ke Tuhan dengan apa adanya. Atine bolong, atine kosong, atine lompong, nandur ana lintang, lintang luku, anak bocah, bocah cilik gambar jagat. Cantil lintang di samping bulan, di pepe nang sengenge. Anak bocah, bocah cilik gambar jagat. Atine bolong, atine kosong, atine lompong, nang dhuwur ana lintang, lintang luku. Anak bocah cilik gambar jagat.